Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah Tuhan menegur karena Ia masih peduli. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami boleh bangun dan kami boleh merasakan akan berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan akan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setelah perpecahan kerajaan Israel dan Yehuda yang terjadi setelah Raja Salomo berkuasa, Yerobeam menjadi raja di Israel dan Raja Rehabeam menjadi raja di suku Yehuda. Yerobeam yang dulunya adalah seorang yang setia kepada Tuhan selama pada waktu Raja Salomo berkuasa, namun akhirnya dia berubah setia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan lebih mengerikannya, dia membawa bangsa Israel melenceng daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bukannya mengagungkan kebaikan Tuhan bahwa Tuhan telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, sekarang dia melakukan tindakan-tindakan yang dimana menentang Tuhan. Yang dimana di sini dia membuat kembali anak lembu emas untuk mereka sembah. Dan dia katakan, inilah Allah yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Sungguh mengerikan dan telah melenceng daripada firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara-saudaraku, kalau kita baca di ayat yang ke 29 dan 30, Raja Yerobeam juga tidak mau berbakti lagi di Yerusalem. Namun ia membuat tempat perbaktian bagi kerajaan Israel di suku Dan dan Betel. Nah, dan yang melayani pun saudara-saudaraku, kalau kita baca di ayat yang ke-31 dikatakan di sana, ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Biasanya para imam biasanya dipanggil dari suku Lewi, tapi pada saat ini dia memanggil para imam bukan lagi dari suku Lewi. Itu sesuka hatinya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika apa yang dia lakukan seperti itu? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan, sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Jadi Tuhan mengirim utusannya kepada Raja Yerobeam, mengutusnya ke Betel. Dan apa yang dikatakan? Di sana Tuhan menegur dia di ayat yang ketiga. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasannya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Jadi abdi Allah ini memberitahukan, kalau kamu lakukan itu, mezbah itu akan terpecah. Dan benar demikian di ayat yang kelima, mezbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah teguran Tuhan
Kenapa? Karena Tuhan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam ini. Karena itu sudah melenceng daripada firman Tuhan. Nah, mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan masih peduli, karena Tuhan masih mengasihi Yerobeam dan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan juga menegur kita. Pernahkah kita merasa tertegur ketika kita mempelajari akan firman Tuhan? Dengarkanlah firman Tuhan itu, dan biarlah kita boleh berbalik kepadanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi agar kita boleh kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.